Puji Tuhan, Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini karena kita bisa berkumpul kembali dan kita boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat ini kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, program ini dibuat untuk membantu para hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di Indonesia tanpa melihat denominasi apapun. Dan kita dapat mendengarkan kesaksian, pengalaman hamba-hamba Tuhan mengenai visi dan misi mereka, mengenai kesaksian mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan program Living for Christ Indonesia hadir untuk mensupport pelayanan di daerah. Puji nama Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita hambanya yang diurapi Tuhan, hambanya yang masih tergolong sangat muda ya, tetapi sudah semangat, sudah bersuka cita untuk melayani Tuhan, dan sudah dipercayakan untuk mengembalakan sidang, yaitu Bapak Pendeta Yosua Manurung dari GPDI Gunung Pakpak, Jemaat Agape, Desa Gunung Pakpak, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara. Haleluya. Shalom Pak Pendeta Yosua. Shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan Pak Pendeta yang masih muda ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Sudah terlihat dari sukacitanya, dari mukanya yang bergembira, yang bersukacita melayani Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan. Haleluya. Senyumnya yang manis. Amin. Amin. Nah, pada saat ini kita mau berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta ya, dengan Bapak Pendeta Yosua Manurung. Oke, siap Bu. Iya, puji Tuhan. Kami rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Yosua. Dan Bapak Pendeta boleh menceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia bagaimana awal mulanya Tuhan memanggil Bapak Yosua untuk melayani Tuhan. Silakan Bapak Pendeta. Oke, siap Bu. Baik, shalom. Ya, bersyukur buat semua yang Tuhan telah jadikan hingga sampai saat ini masih dalam keadaan semangat untuk melayaninya. Baik kesaksian hidup, ya sebelum Tuhan memanggil saya memiliki latar belakang yang hancur, ya sangat hancur, ya kehidupan yang di luar Tuhan lah. Tapi ketika saya bekerja, membuka usaha konter HP, pada saat itu malam-malam saya mabuk dan di dalam mimpi Tuhan berbicara dan saya melihat dalam mimpi diri saya berdiri di sebuah mimbar dan perkataan itu sampai ini hari masih saya ingat yang mengatakan kemanapun kamu melangkah kamu akan melayani aku. Dan saat itu saya masih belum percaya yang namanya mimpi-mimpi seperti itu. Dan kemudian ya karena latar belakangnya masih hancur-hancuran, ya masih melakukan semuanya. Jadi pada saat itu masih ada minuman di situ. Dan kemudian saya masih minum, terus tertidur, kembali lagi mimpi itu dipertunjukkan kepada saya. Dan dari situ esok hari bertepatan hari Minggu saya mengambil sikap untuk pertama kali selama 1 tahun itu ke gereja. Jadi saat di gereja pas pujian penyembahan ada sebuah pujian penyembahan yang mengatakan walau dosaku merah bagai kain kesumba engkau akan memutihkannya seperti bulu domba. Dan saat itu saya tinggalkan usaha saya, kerjaan saya pulang, saya katakan kepada orang tua, saya mau melayani Tuhan. Ya, karena latar belakang yang hancur seperti itu, orang tua tidak percaya. Mereka katakan,
itu hanya pelarian bagimu, kata mereka, atau karena usahamu hancur mungkin, kata mereka juga. Tapi orang tua ingin lihat seberapa memang rindu memang untuk melayani Tuhan. Kemudian dididik meninggalkan segala sesuatunya atau hawa-hawa nafsu yang sebelumnya dilakukan. 1 bulan bersih dan tinggal semua. Dan kemudian saya mengawali masuk ke sekolah Alkitab Pematang Siantar. Di sana saya melakoni atau mengikuti studi di sana, dan yang dulunya gampang emosi, yang dulunya tidak pernah disinggung atau tidak pernah dipantang disinggung, tapi ketika diperhadapkan kepada itu, saya banyak belajar dan terus banyak belajar. Dan saat itu ada hal yang belum bisa saya lepaskan dalam diri ini, dan seorang dosen mengatakan kepada saya untuk datang kepada Tuhan, kamu harus menyangkal dirimu dan berani untuk memikul salib di dalam pelayanan itu. Jadi saya mengambil sikap pada saat itu berdoa berpuasa selama 1 minggu untuk mematenkan visi saya untuk melayaninya, dan saya sangat merindukan Tuhan pada saat itu sampai saya mengeluarkan kata-kata, apabila Engkau Tuhan memakai aku, pakailah. Tetapi apabila Engkau tidak memakai aku, untuk apa aku ada? Selesaikan saja nafas ini. Dan saat berdoa seperti itu, saya merasakan seperti dipeluk dari belakang, seperti dipeluk, dan saya yakini ternyata Tuhan pakai sampai ini hari. Di dalam pelayanan juga masalah hati saya diperhadapkan. Ternyata yang melayani nggak gampang, karena saya mengambil sikap untuk membuka gereja baru di daerah Aceh Tenggara, di pedalaman, di Kecamatan Lauser, ya, Desa Gunung Pakpak. Itu sebuah desa yang ada di bukit-bukit yang berpenduduk 250 kakak lebih. Dan di sana masih ada, pertama kalinya di sana masih ada 1 gereja dan kedua kita saat ini. Dan saya menemukan di sana setiap orang-orang atau orang-orang Kristen yang ada di sana, mereka itu tidak lagi cuman hanya KTP saja yang Kristen, tetapi tingkah laku mereka sudah di luar Tuhan. Dan pada saat saya mengambil sikap untuk pergi ke daerah itu dengan di perantaraan orang tua saya diantar ke sana, sampai di sana melihat kondisi itu, hanya pertama kali yang kami jumpai 1 orang yang bernama Bapak Tumanggor. Di sana kami berbincang-bincang dengan Bapak itu, dan kami memulai pelayanan. Saya memulai pelayanan pada hari Minggunya di rumahnya, di rumah Bapak Tumanggor. Ya, kami hanya tiap hari Minggu untuk 1 bulan hanya 1 kakak. Baru kemudian beberapa bulan kemudian ada datang 2 kakak lagi untuk bergabung dengan kami, sehingga sampai sekarang pelayanan itu selama 2 tahun lebih, 2 tahun setengah kami sudah berada 14 kakak. Tantangan yang dihadapi di sana sangat luar biasa, di mana yang pertama yang diperhadapkan kepada kami kerasnya okultisme. Kesaksian
Bapak Ibu, pernah suatu malam karena di daerah itu banyaknya dukun. Ya, saya ingat banyaknya dukun di sana, dan pernah satu malam saya diteror, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat itu saya terbangun dan terus berdoa dan terus berdoa. Dan ketika saat itu hari Minggunya kemudian atau lewat hari Minggu kemudian yang meneror itu datang dan minta maaf kepada saya, dan dia meninggalkan segala sesuatunya dan dia datang kepada kami, bergabung dengan kami. Ya, selama dalam pelayanan, apalagi yang bernama perintisan, ya pertama kami pernah, kalau di daerah sana kalau udah hujan susah lewatnya karena jalannya masih tanah. Jadi ada jemaat yang dari ada 5 km dari lokasi gereja, ada yang 8 km dari lokasi gereja. Saat hujan mereka harus berjalan sampai ke tempat pelayanan. Program kami membuat ibadah malam, ya. Saat hujan, saat di tempat jemaat itu kami beribadah, kami harus jalan kaki karena hujan. Jalan kaki dan pulang lagi ke tempat pelayanan jalan kaki. Ya, saya sangat bersyukur karena suatu kebanggaan bisa ikut ambil andil di dalam pelayanan ini. Bahkan suatu kebanggaan bisa ikut menderita sebagaimana Yesus yang telah menderita untuk keselamatan kita. Dan yang kukerjakan ini belum seberapa dibanding mereka yang dulu-dulu. Seperti Matius itu katakan, berbahagialah. Ya, sumber semangat bagiku, apa yang sudah kumulai ya akan kuakhiri. Dan itu yang saat ini aku pegang, supaya kerajaan Allah itu boleh dinyatakan di dalam dunia ini. Amin. Ya, itu saja, Bu. Wow, luar biasa. Masih muda, Tuhan sudah berikan visi ya, visi untuk melayani Tuhan. Nah, apalagi diceritakan oleh Bapak Pendeta tadi, Tuhan menyatakan dalam mimpi ya. Nah, waktu menerima mimpi itu, waktu mau mengambil keputusan itu sekitar umur berapa, Pak? Itu tahun 2017, Bu. Masih umur? Tahun 2017 ya. Iya, 2017 tahun 2017 ya. Awal. Bulan 2, 2000, Bu. Iya, sekarang aja masih umur 27 tahun. Ketika menerima visi itu, panggilan Tuhan berarti masih lebih muda lagi ya. Puji Tuhan, luar biasa. Apalagi dengan ada pujian ya, dipanggil Tuhan melalui puji-pujian, mendengarkan pujian yang luar biasa. Itu sampai ini hari masih kuingat. Walau dosaku merah, bagai kain kesumba, engkau menjadikanku putih. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Dan sempat mengecap pendidikan di sekolah Alkitab ya. Iya, Bu. Dan membuka gereja itu pada tahun berapa, Pak? Buka gereja tahun 2019 awal. Akhir, Bu, akhir. 2019 akhir. Oh, waktu pandemi dong ya? Belum pandemi, Bu. Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Wow, dari yang satu kakak beberapa bulan kemudian sudah bertambah dan sampai pada saat ini tahun 2 tahun setengah Tuhan karuniai 14 kakak ya. Iya, Bu, iya, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus selalu memberkati ya Bapak Pendeta. Dari Amin, 1 kakak dan sekarang 14 kakak. Wow, luar biasa pelayanan. Iya, walaupun masih muda tetapi walaupun masih muda tapi mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan, untuk mengembalakan sidang jemaat.
Apalagi yang seperti Bapak Pendeta ceritakan tadi ya, kalau misalnya hujan mereka harus berjalan 8 kilometer ya Pak Pendeta ya. 8 Bu, ya 8. Jalan nanjak. Wah, luar biasa ya. Mendaki gunung lah Bu. Naik gunung turun lembah. Tapi ada mujizat Tuhan ya yang selalu dirasakan bersama dengan jemaat. Iya, Boleh Bu. diceritakan Pak, ada mujizat Tuhan atau perbuatan Tuhan yang ajaib bersama dengan jemaat? Boleh di-share ke kita? Oh, pernah dulu waktu ada yang tidak jemaat, sakitnya sudah parah. Jaraknya sekitar 7 kilometer, yang namanya desa ini Desa Paranginan. Dan kami tergerak bersama dengan jemaat, walaupun mereka di luar perkumpulan kita, ya kami datang ke sana, dan pada saat itu juga hujan. Nah, ya kami berjalan kaki ke sana rame-rame bersama dengan jemaat. Ya karena kami memiliki kasih juga kepada mereka, apalagi yang kami kata-kata dari gereja, slogan di gereja kami, kasih agape, kasih yang murni. Ya kami harus tunjukkan kasih itu walaupun mereka tidak bergabung dengan kami, ya kami harus tunjukkan karena mereka sangat membutuhkan yang namanya doa, bahkan belas kasihan kami. Jadi kami pernah jalan kaki rame-rame ke situ dan kami berdoa. Ya yang namanya Bapak Ginting, kami terus berdoa. Dan puji Tuhan, Bapak itu sembuh. Nah, itu karena suatu mujizat bagi kami. Dan mujizat yang kedua, ya pertolongan Tuhan yang kami rasakan juga ketika kami mengawali pembangunan gereja. Pembangunan gereja, kalau orang di kampung itu, di desa itu mengatakan tidak mungkin mereka akan bisa membangun gereja. Tapi karena kami memiliki iman, ya dengan modal 1.500.000 kami lakukan peletakan batu pertama. Ya ketika modal 1.500.000 datang lagi pertolongan Tuhan, ada orang yang tergerak, baik dari saya nanti semennya, dari saya nanti pasirnya, dari saya nanti batunya. Mereka katakan, ya puji Tuhan, Tuhan boleh buka pertolongan itu seperti Daud itu katakan, kuarahkan ke gunung-gunung, aku tak menemukan pertolongan hanya daripada Tuhan. Kami hanya mampu meminta pertolongan itu dari Tuhan. Dan saat itu 1 tahun pembangunan gereja kami tergantung-gantung. Ya dinding, kalau gereja masih papan, ya karena masih itu yang mampu kami lakukan sampai 2,5 tahun ini, karena kami tidak pernah berbuat yang namanya proposal, ya mengandalkan iman saja kepada Tuhan. Ketika kami berdoa, Tuhan akan buka orang-orang yang memiliki kemurahan untuk melakukan pertolongan bagi kami, karena kami percaya itu jalan Tuhan. Amin. Ya, itulah mujizat Tuhan yang kami rasakan sampai ini hari. Gereja itu walaupun papan masih sudah selesai, itu karena Tuhan. Banyak yang terkadang heran kami melihat dari mana jalan semuanya ini. Modal 35 juta, pembangunan yang hampir 50 juta bisa selesai. Padahal kami memiliki modal awal 1.500.000. Ya, kalau secara pikiran manusia nggak terpikirkan, tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang kami percaya. Membuka jalan, Tuhan sediakan, bahkan segala sesuatunya sampai hari ini Tuhan sediakan. Itu luar biasa pertolongan Tuhan bagi kami. Betul. Bahkan dalam pelayanan juga di daerah itu juga mereka sudah mulai merasakan, sampai ada juga seorang Marga Tarigan, dia juga sakit. Dia pas saat itu
dibuat orang yang namanya santet kalau di sana, kalau umumnya. Jadi dia datang ke gereja, kami bersama dengan jemaat adakan doa-doa sambil berpuasa juga kami di sana 1 hari khusus untuk Bapak itu, dan Bapak itu juga mau berpuasa dengan kami. Kami berdoa, puji Tuhan, Bapak itu juga sudah sembuh dan menjadi jemaat di gereja kita, dan dia menjadi saksi di desa itu. Haleluya. Luar biasa ya cara Tuhan yang begitu ajaib. Itulah caranya yang ajaib buat kita semua ya. Apalagi seperti yang Bapak Pendeta tadi ceritakan, untuk pembangunan modalnya 1,5 juta ya. Iya, 1,5 juta itu saya ingat. Kas gereja 1,5 juta. Betul. Dan sempat terhenti dalam 1 tahun ya, selama 1 tahun terhenti pembangunannya. Nah, tapi sekarang sudah selesai dan semuanya kalau mau dihitung hampir 50 juta ya. Wow, luar biasa ya. Memang kadang kita kalau mau dipikir secara manusia, kita tidak bisa berpikir dengan akal logika kita ya. Tetapi itulah karya Tuhan, begitu dahsyat buat kita semua. Nah, selama 2,5 tahun ini, 2 tahun lebih ini kan Pak, kita Indonesia kan mengalami masa pandemi ya. Nah, kira-kira Pak, waktu mengalami masa pandemi selama 2 tahun lebih, nah bisa diceritakan Pak bagaimana ekonomi jemaatnya, bagaimana mereka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kalau masalah kebutuhan memang sangat terpuruk lah Bu, selama 2 tahun ya, 2 tahun itu masa pandemi itu, apalagi di tahun 2021 itu sangat terasa ya, apalagi perekonomian di daerah Aceh yang namanya ya masih di bawah standar lah, apalagi yang di pegunungan ini, apalagi masa pandemik Bu, setiap hasil panen mereka tidak bisa keluar karena ya adanya lockdown itu, adanya pembatasan, adanya tidak bisa barang-barang keluar, jadi terasa lah Bu, sangat terasa. Ya puji Tuhan, puji Tuhan karena pandemi sudah mulai dalam pemulihan lah saat ini, walaupun belum semuanya terpulihkan. Amin. Ya, pasti kita bisa lewatin semuanya bersama dengan Yesus ya, Pak Pendeta. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Pak Pendeta, adakah kerinduan terbesar yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta saat ini? Kerinduan besar? Ya. Maksudnya Bu? Adakah kerinduan yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta yang Bapak rindukan untuk jemaat Tuhan? Oh, kalau masalah kerinduan ada sih Bu, tapi ya terkadang memandang ke dalam diri sendiri. Kalau masalah kerinduan sangat banyak Bu. Pertama, saya ingin yang namanya gembala yang harus memperhatikan domba-dombanya. Amin. Saya ingin memperhatikan jemaat-jemaat itu yang, karena di sana perekonomiannya semua masih di bawah standar lah, mereka masih tergolong masyarakat miskin. Jadi kalau saya mampu, saya akan membantu mereka itu. Dan satu lagi kerinduan saya, mau buka ladang baru atau gereja baru satu lagi. Itu Bu, cuman 2 itu aja kerinduan saya. Puji Tuhan, kerinduan yang luar biasa dari seorang gembala, rindu untuk bisa membantu jemaatnya ya, untuk sama-sama melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Yosua yang sudah berbagi kesaksian buat kita semua. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Kita sama-sama dibangun, dikuatkan untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tapi ada juga kerinduan kami satu lagi Bu. Tuhan. Ada lagi? Ada masalah musik gereja, memang lagi pergumulan ini Bu.
Oh, puji Tuhan. Ya, pasti Tuhan menyediakannya ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi pasti saya nama percaya Tuhan. jalan Tuhan tak akan pernah sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Yosua yang begitu luar biasa, yang membawakan visi dan misinya untuk melayani Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara kekasih yang rindu untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan ini, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjadi saluran berkat dan bisa mengirimkan persembahan kasih saudara dan nama rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Shalom.